di Petersburg Theological Seminary, USA. Pak Joas juga aktif di berbagai badan oikumenis. Ia menjadi anggota reference group untuk bidang dialog antar agama di WCC atau World Council of Churches, anggota reference group untuk bidang misi dan keterlibatan oikumenis di WCRC, World Communion of Reformed Church. Selain itu, Pak Joas juga menjadi bendahara di Board of Trustees ATSEA, Association for Theological Education in Southeast Asia, juga menjadi anggota dari Editorial Board Jurnal International Asian Journal of Theology yang dikelola oleh ATSEA. Kini Pak Joas juga menjadi anggota pembina Lembaga Alkitab Indonesia. Beberapa buku beliau dan artikel jurnal telah dihasilkannya. Buku dalam bahasa Inggris diterbitkan dengan judul Unimaginative Glimpse, The Trinity and Multiple Religious Perception, yang sudah diterjemahkan dengan judul yang sama oleh BPK Gunung Mulia pada tahun 2018. Buku dalam bahasa Indonesia yang terakhir adalah Labirin Kehidupan 2, Berjumpa dengan Allah dalam Perziarahan Sehari-hari, yang juga diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia pada tahun 2020. Kini Pak Joas tengah menyelesaikan sebuah proyek penulisan buku teologi sistematika konstruktif yang telah dilakukan setahun belakangan, yang diharapkan akan selesai pada tahun 2020 sampai 2021. Oke, tanpa berlama-lama, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Pak Joas. Dipersilakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih Bung Reza untuk perkenalannya. Saya mengapresiasi. Selamat sore, sahabat sekalian. Terima kasih untuk undangannya, Pak Andri dan teman-teman Ikhtus Community. Kita pada sore hari ini akan belajar bersama tentang satu hal yang mungkin lebih teknis dan non-teologis, ya. Walaupun sangat penting bagi mereka yang memasuki dunia teologi dan dunia akademis manapun, yaitu bagaimana sebenarnya kita bisa bertahan di tengah tuntutan akademis yang berat oleh pemerintah dan dunia akademis pada umumnya, yang ditandai salah satunya dengan keharusan untuk mempublikasikan hasil riset atau hasil penelitian kita. Dan dalam dunia akademis global, hasil riset itu salah satunya dipublikasikan melalui jurnal akademis atau jurnal ilmiah. Nah, saya akan mencoba untuk menyesuaikan pelatihan atau webinar ini terfokus pada teman-teman yang masih studi di level sarjana S1, walaupun tentu isinya sedikit banyak juga berguna untuk mereka yang melakukan studi di level yang lebih tinggi, S2 atau S3. Ya, jika teman-teman ada yang membutuhkan secara khusus bagaimana menerbitkan di jurnal ilmiah untuk level S3 dan para dosen, bisa dicari di YouTube pelatihan-pelatihan yang saya berikan. Ya. Nah, pertanyaan yang pertama yang mau saya ajukan untuk mengawali presentasi ini adalah, apakah memang mahasiswa S1 itu harus mempublikasikan artikel di jurnal akademis? Nah, untuk menjawab ini memang ada pros and cons, ada yang pro dan kontra. Yang pro misalnya mengatakan bahwa perlu sekali mahasiswa level sarjana itu harus dilatih untuk menerbitkan di jurnal ilmiah karena itu akan melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis, sekalipun kelak tidak menjadi akademisi, menjadi dosen, ya. Tentu sebagian besar dari Anda bahkan memasuki STT Ekumene dengan semangat dan cita-cita untuk melayani Tuhan di ladang pelayanan, di gereja maupun tempat-tempat lain, dan sedikit sekali yang mungkin berpikir akan menjadi dosen. Sekalipun demikian, walaupun Anda seorang pelayan gerejawi, seorang pendeta, Anda tetap harus berpikir, kan? Anda harus tetap memiliki cara berpikir yang kritis dan analitis.
ada saatnya Anda diminta untuk memberikan ceramah, memberikan ulasan, memberikan PA, dan lain sebagainya, dan itu membutuhkan cara critical thinking, berpikir kritis, dan itu perlu dilatih. Oke, nah menerbitkan di jurnal akademis itu menjadi salah satu latihan terbaik untuk mengembangkan critical thinking ini. Ya, itu pros yang pertama. Yang kedua adalah karena dia sangat berguna untuk membangun resume kita atau CV, kurikulum vitae kita. Jika teman-teman mau membangun karir akademis berikutnya, mau studi S2, studi S3, pasti akan diminta biografi atau CV, dan ini sangat berguna begitu. Sampai dengan tahun lalu, mungkin saya orang satu-satunya di Indonesia yang studi S1 dan S2 itu di Indonesia dan S3 di Amerika Serikat. Dan itu tidak lazim karena biasanya sekolah-sekolah di Amerika Serikat menuntut mahasiswa S3 itu harus S2 di sana begitu. Tapi saya bisa menembus itu karena CV. Jadi selama sebelum studi S3 itu saya banyak sekali menerbitkan book chapter atau buku dan juga jurnal-jurnal, dan itu membangun CV saya dan sangat berguna untuk diterima di Boston University untuk studi S3 saya begitu. Jadi CV itu penting untuk kita bangun, ya. Yang ketiga, membangun percaya diri. Jadi kali pertama tulisan saya dipublish itu ada rasa percaya diri. Wah, ternyata gue bisa nih, ya. Dan saya percaya Anda juga bisa. Siapapun bisa jika mau berlelah-lelah gitu. Tetapi ada juga orang yang berkata menolak, janganlah, masih S1 jangan menerbitkan di publikasi ilmiah begitu yang dibaca khalayak ramai. Kenapa? Karena mereka mudah sekali terjebak ke dalam jurnal abal-abal. Jurnal abal-abal ini memang jurnal yang suka minta uang supaya bisa diterbitkan. Itu abal-abal yang mengerikan, dan sekali Anda masuk ke sana, reputasi Anda akan hancur. Tetapi juga abal-abal yang lain adalah bahwa ada saja jurnal yang kualitasnya tidak terjaga, asal mendapatkan penulis begitu. Padahal ini kan ilmu pengetahuan, dan kalau ilmu pengetahuan itu tidak menampilkan karya yang dipublish dengan berkualitas, ini bisa menjerumuskan pembaca begitu. Bayangkan ya, kalau ada jurnal medis, kedokteran begitu, lalu penulisnya ini melakukan riset medis secara tidak hati-hati dan tidak berkualitas begitu, lalu ditemukan atau disimpulkan di jurnalnya itu bahwa misalnya penyakit ini bisa disembuhkan dengan minum jahe, dan itu dibaca orang, dan orang yang punya sakit itu percaya ini jurnal ilmiah kok begitu, dan mencoba, dan kemudian malah berakibat buruk. Jadi punya risiko, ya, termasuk juga teologi. Ya. Nah, yang kedua adalah ini kendali mutunya sukar untuk dilakukan, dan ada benarnya dalam arti bahwa mereka yang berada pada level S1 itu belum terlatih untuk melakukan riset-riset yang lebih serius, lebih mendalam, lebih analitis dan konstruktif begitu. Ya. Dan yang ketiga, ini mengeluarkan tenaga ekstra yang sebenarnya tidak perlu, dan sebaiknya mahasiswa S1 itu memfokuskan perhatian dan tenaga mereka pada tugas utama mereka, ya di ruang kelas dan sebagainya begitu. Apapun pro and con, saya sangat mengapresiasi warning yang diberikan oleh yang cons ini, tetapi saya tetap melihat kelebihan dan keuntungan dari mahasiswa S1 untuk menerbitkan, mempublish hasil-hasil penelitian mereka, ya. Sebab walaupun Anda masih S1 misalnya, Anda tetap melakukan penelitian, kan? Ya, penelitian di dunia teologi itu tidak harus berarti Anda pergi ke lapangan lalu melakukan kuesioner atau meneliti langsung, membaca, meneliti buku-buku itu pun sudah riset begitu, ya. Baik,
kita harus paham juga bahwa jurnal yang ke dalamnya kita akan publish karya kita itu punya urut-urutan atau punya level yang berbeda-beda. Oke, level yang paling tinggi itu di dunia dikti Indonesia disebut sebagai jurnal internasional berreputasi. Ya, dibedakan dengan jurnal internasional biasa. Disebut jurnal internasional karena bahasanya asing, gitu ya. Tapi ada jurnal internasional yang berreputasi, ada reputasinya. Ya. Nah, itu ditandai dengan bahwa jurnal tersebut diindeks, dimasukkan dalam daftar yang disebut Scopus. Scopus ini sebuah database maha besar yang mencantumkan ratusan ribu jurnal atau puluhan ribu jurnal di dunia ini. Itu pun masih di ranking dengan ranking Q1 paling top, ya, Q2, Q3, Q4. Nah, yang disebut berreputasi itu adalah Q1 sampai dengan Q3. Dan pemerintah mensyaratkan bahwa mereka mahasiswa S3 hanya boleh lulus kalau mereka sudah menerbitkan di jurnal internasional berreputasi Q1 atau 2 atau 3. Q4 masih dianggap nomor 2 ini, jurnal internasional. Jadi berat sekali, ya. Nah, yang ketiga adalah jurnal nasional. Artinya jurnal yang memakai bahasa utamanya bahasa Indonesia. Itu pun ada dua jenis, yang nasional biasa, ya. Misalnya satu STT menerbitkan jurnalnya itu ya nasional biasa begitu, ya. Tapi dari antara yang nasional itu kemudian dinilai oleh pemerintah dan jika memenuhi syarat mereka diakreditasi. Jadi yang diakreditasi bukan hanya sekolah atau program studi, tapi juga jurnal. Itu pun ada level-levelnya, S1, S2, S3 sampai dengan S6. Ya, yang disebut terakreditasi yang punya prestis, punya yang prestisius itu yang S1, S2 dan S3 begitu. Itu kalau Anda bisa tembus S1, S2, S3, wah ini bisa berbangga sedikit lah begitu. Dan di Indonesia mahasiswa S2 baru boleh lulus kalau menerbitkan di jurnal nasional terakreditasi. Entah S1 atau S6 tidak masalah, ya. Nah, saya harus mengajak Anda untuk lebih realistis bahwa percakapan kita pada sore ini baiklah kita arahkan bukan pada nomor 1 dan nomor 2 dulu, ya. Tapi kita fokus saja nomor 3 dan nomor 4 sesuai dengan stratum kita S1 dan mungkin sebagian S2 juga. Dan karena itu fokuskan pada yang keempat. Sejauh Anda bisa publish di jurnal nasional itu sudah sangat membanggakan. Tetapi ingat bahwa yang nasional ini ada yang terakreditasi dan karena itu jadikan yang nomor 3 ini sebagai standarnya. Ini strategi yang saya tawarkan kepada teman-teman. Fokus kepada yang nomor 3 ini sebagai standar, walaupun nanti Anda menerbitkannya di jurnal nasional yang belum terakreditasi nggak masalah. Kalau itu terbit naik ke yang nomor 3 begitu, ya. Nah, untuk itu dari mana kita bisa tahu jurnal tertentu itu terakreditasi atau tidak terakreditasi, mana sih yang internasional bereputasi dan seterusnya dan sebagainya. Ini tautan-tautan penting, nanti filenya ini akan dibagikan oleh Pak Henry, ya, di kolom chat juga nanti bisa setelah presentasi ini. Tetapi ini bisa Anda pakai untuk melihat, ya, Garuda dan Sinta. Saya akan coba untuk share yang baru di Safari, Garuda dan Sinta. Tolong dikonfirmasi, Bung Reza, apakah Anda sekarang melihat website? Iya, Pak. Terlihat, Pak. Yang dilihat website atau? Iya, sekarang website. Halo? Iya, Pak. Sekarang website. Oke, baik. Ya, nah ini Garuda. Garuda itu garda rujukan digital. Di sini Anda bisa mencari entah itu artikel di bagian ini, ya, atau Anda juga bisa ini artikel, Anda bisa juga cari jurnalnya. Masukkan saja misalnya teologi begitu. Semua jurnal teologi ada berapa ini? Ada 46 jurnal teologi yang terdaftar ada di sana. Anda bisa lihat-lihat di dalamnya, ya, diogesisnya apa saya nggak tahu, dari STT Betel, STTBI, ya, dan ini belum terakreditasi,
Ya. Nah, untuk yang terakreditasi masuk ke Sinta. Linknya tadi ada, Sinta Ristek Brin Go ID Journals. Nah, kalau masuk ke bagian source ini, saya gedein sedikit, source jurnal, lalu Anda masukkan saja teologi, begitu. Nah, itu ada berapa ini? 15 ya, tapi sebenarnya bukan 15, 14 yang teologi Kristen, karena ada satu jurnal, jurnal teologi Islam yang memakai kata teologi, ya, namanya Aklania, ya. Tapi 14 yang lain itu jurnal teologi. Dan kalau Anda lihat di sini ada S5, S4, ya, ada S yang paling tinggi di dunia teologi masih S2, ya, 2 buah S2, Dunamis dan Kurios. Nah, ini yang saya sebut sebagai level tadi itu, ya. Sementara untuk melihat yang jurnal internasional, Anda bisa masuk ke Skimago JR, Anda masukkan aja teologi atau ya itu bisa didapatkan di situ. Banyak dunia teologi. Ini jurnal-jurnalnya untuk bahkan bisa lihat apa namanya rankingnya. Misalnya saya terbitkan di Religion and Human Rights. Beberapa tahun lalu saya terbitkan di sini dari Nijhoff, ya. Ini bisa kelihatan berapa rankingnya. Indeks ini adalah indeks untuk melihat apakah dia cukup populer atau tidak. 9 lumayan, ya. Kemudian ini rankingnya waktu saya terbitkan itu 2000 berapa ya, 11-an ya, 12 ya. Itu masih Q1, dia ternyata turun Q2, Q3, sempat Q1 lagi. Jadi naik turun. Ini rankingnya gitu. Oke. Atau masuk ke Scopus. Nah, kalau Anda iseng-iseng di scopus.com, Anda bisa cari nama-nama teolog Indonesia di sini, ya. Nama last name-nya siapa, first name-nya siapa, apakah dia pernah menulis di jurnal internasional bereputasi atau tidak, begitu, ya. Nah, ini tautan-tautan yang penting. Kalau Anda memang suka dengan dunia akademis macam ini, maka ini menarik dan perlu untuk diteliti, begitu. Ya, sekarang masuk ke PowerPoint lagi ya, Pak Andri. Ya. Iya, Pak, sudah dinilai. Ya. Baik. Nah, selanjutnya teman-teman, jurnal nasional yang terdaftar di Garuda yang tadi saya tunjukkan itu pada saat ini ada 12.331 ya, dan yang kategori agama itu ada 876 ya. Dan di Sinta, artinya yang terakreditasi itu ada 5.990 dari 12.000 itu, ya. Ada S1 sampai dengan S6. Nah, 113 jurnal terakreditasi di Sinta itu dalam kategori agama. Jadi yang terakreditasi hanya 113 dan yang Kristen hanya 14. Bayangkan kalau orang harus lulus S2 kalau dia sudah menerbitkan di jurnal terakreditasi hanya ada 14, setahun itu 2 kali terbit. Jadi berapa? 28 ya. 1 kali terbit katakanlah saya kasih angka besar lah 10 kali gitu. Jadi dalam 1 tahun hanya bisa menerbitkan 280 artikel. Padahal berapa mahasiswa S2 di Indonesia di STT? Jumlah STT-nya pun lebih banyak daripada 280. Jadi memang berat sekali untuk bisa lulus S2 di Indonesia sekarang karena keterbatasan ruang untuk publish ini. Jadi kalau ada teman-teman yang sedang studi S2, saya sarankan untuk mengejar diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi ini sejak awal masuk, begitu. Atau kalau mau malah naik ke level berikutnya, yaitu jurnal internasional. Tidak usah yang bereputasi, nggak apa-apa. Asal kemudian internasional itu levelnya lebih tinggi dari nasional terakreditasi. Gitu. Ya. Itu strategi yang saya usulkan, teman-teman. Ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat jurnal-jurnal yang jadi standar kita. Itu yang tadi 14 itu ya, yang Islam saya tutup.
dari dinamis, kurios sampai dengan cultivation itu Anda bisa lihat S1, S1 tidak ada, S2, S3 sampai dengan S5 ya. Ini daftarnya. Tidak ada S6, tidak ada S1. Nah, Anda teliti saja masuk dan semua artikel di sana itu gratis. Jadi Anda bisa baca tanpa membayar dan Anda bisa melihat di sini perkembangan yang terakhir begitu ya. Nah, satu hal yang penting yang saya harus sampaikan adalah bahwa kalau Anda mau menerbitkan, Anda mau kirim ke jurnal-jurnal ini, Anda dalam manuskrip atau artikel yang Anda mau kirimkan itu harus memakai program pengolah referensi. Biasanya kan kita memakai Microsoft Word ya, lalu memakai catatan kaki, bibliografi, itu harus diolah dengan program pengolah referensi. Sejauh ini 3 yang paling dikenal di dunia akademis, yaitu Mendeley, Zotero, dan EndNote. Saya nggak tahu apakah di STT Ekum ini diajarkan cara memakai Mendeley, Zotero, dan EndNote, Pak Andri. Apakah teman-teman diajarkan bagaimana memakai Mendeley, Zotero, dan EndNote? Diajarkan. Iya, Pak. Ya, diajarkan, Pak. Nah, kalau kita lihat, maka menarik bahwa jurnal-jurnal ini hampir semua menyukai Mendeley dan hanya separuh yang pakai Zotero. Jadi ini menandakan, dan sedikit sekali yang pakai EndNote, dan EndNote ini berbayar ya. Jadi saya sarankan memang fokusnya ke Mendeley dan tidak usah ke Zotero karena kebanyakan memakai Mendeley begitu ya. Nah, ini perlu pelatihan khusus tersendiri. Oke, nah sekarang bagaimana prosedurnya kita menerbitkan di jurnal nasional terakreditasi maupun yang internasional? Prinsip dasarnya semua sama, yaitu memakai sistem reviewing. Jadi artikel yang Anda masukkan ke editor, entah melalui website atau kirim email, sekarang semua pakai website, hampir semua, itu Anda masukkan, jebret begitu. Apa yang terjadi kemudian? Naskah Anda akan dibaca oleh editor. Dan editor ini akan menilai, melakukan penilaian awal, ini kayaknya kurang lah. Ya. Maka sebelum ditindaklanjuti langsung dikirim balik kepada Anda, maaf kami tidak bisa menerima karena kurang ini, bahasanya buruk dan lain sebagainya. Misalnya. Tapi dan itu berarti ditolak. Jadi kalau Anda terbitkan dan dalam waktu berapa hari atau seminggu, 2 minggu langsung dapat email dari editor, itu kabar buruk. Berarti Anda ditolak. Tapi kalau lama, sebulan, 2 bulan kok nggak ada kabar, itu kabar baik, teman-teman. Kenapa? Karena itu berarti naskah Anda dikirim ke reviewer. Reviewer adalah para penilai yang diharapkan objektif menilai paper Anda. Ya, itu sebabnya tidak ada nama Anda di dalam paper yang akan dikirim ke reviewer. Itu namanya blind review. Anda tidak tahu siapa yang mereview, reviewernya juga tidak tahu siapa penulisnya. Jadi jangan Anda bayangkan bahwa saya misalnya sudah doktor, saya dosen, saya sudah profesor, maka kalau kirim ke jurnal pasti diterima lah. Enggak juga. Karena begitu saya kirimkan, naskah saya statusnya sama dengan naskah Anda. Mereka tidak tahu siapa yang menulis, hanya editor yang tahu begitu. Dan saya harus juga melewati proses review. Dan mungkin reviewernya, walaupun saya profesor, tapi reviewernya bisa saja cuma lulusan S2 misalnya. Dan kalau dia tolak ya saya nggak boleh marah-marah, ya memang ditolak begitu. Nah, ketika itu reviewer mengirimkan hasil reviewnya ke editor dan penilaian reviewer itu sendiri dinilai oleh editor. Wah, ini kayaknya kurang serius nih bacanya nih, ya. Atau baik nih, ya. Dan para reviewer semua mengatakan ini kurang baik manuskripnya, tolak, maka Anda ditolak. Atau kalau review dari editor ini misalnya kok kurang tajam ya, tidak terlalu baca baik, atau ada 2 reviewer, 1 yes, 1 no, butuh orang ketiga, tambah reviewer tambahan ketiga, maka butuh waktu lagi gitu. Ya, jurnal internasional pertama yang saya terbitkan itu butuh 1 tahun untuk dapat hasilnya, teman-teman. Jadi katakanlah bulan Juni saya kirim 2021, Juni 2022 baru dapat kabar. Diterbitkannya Juni 2023. Jadi butuh waktu.
Nah, ini butuh review tambahan, lalu diolah lagi, dikirim lagi ke reviewer, dinilai lagi. Nah, itu pun mungkin ditolak, mungkin butuh revisi. Dan kalau butuh revisi, dikembalikan kepada Anda. Dan ketika Anda dapat, jangan marah-marah. Kita harus revisi ya, revisi. Ya, jangan, wah nggak tahu ini reviewernya. Pokoknya Anda mau terbit nggak begitu. Kalau mau terbit ya, Anda harus menghargai apa yang dikatakan oleh reviewer itu. Lalu masukkan lagi reviewnya. Kalau itu revisi mayor, maka akan dinilai lagi oleh editor. Editor akan kirim ke reviewer lagi. Ya, bisa jadi ditolak lagi. Sorry, setelah Anda revisi ternyata hasilnya tidak lebih baik, malah lebih buruk, tolak. Gitu. Prinsipnya adalah ini muter terus sampai akhirnya diterima. Begitu Anda dapat email, congratulations, your manuscript has been accepted and will be published. Itu puji Tuhan, Anda diterima. Ya, dan setelah itu proses produksi biasanya di set, lalu dikirim ke Anda, ini oke ya, gitu. Nah, kalau udah oke, lalu artikel diterbitkan. Begitu teman-teman prosesnya. Dan ini saya lihat berlaku baik di tingkat global maupun di Indonesia sekarang, begitu. Ya. Nah, apa yang unik dalam jurnal nasional terakreditasi yang menjadi standar kita, fokus kita, itu mereka punya elemen-elemen yang agak dibakukan dan ini menjengkelkan sekali. Agak menjengkelkan buat saya karena tidak ada keleluasaan. Jadi kalau Anda misalnya ya kirimkan ke mana Dunamis yang nomor 2 ini, ya Anda harus ikuti bagian-bagiannya, harus ada judul, penulis, abstrak, kata kunci. Nah, itu standar semua ya. Tapi kemudian harus ini pendahuluan, metode penelitian, hasil pembahasan, kesimpulan, kalau perlu ucapan terima kasih, daftar pustaka. Dan ini harus diikuti. Dan ini menyebalkan sekali. Kenapa menyebalkan? Karena kalau Anda menerbitkan di jurnal internasional, termasuk yang bereputasi, nggak ada keharusan-keharusan ini. Keleluasaannya sangat fleksibel begitu. Ya. Nah, rupanya jurnal-jurnal di Indonesia, termasuk yang teologi, itu mengikuti model klasik yang disebut sebagai model IMRAT. Nah, saya nggak tahu apakah Anda terbiasa dengan kata-kata ini, IMRAT. Model IMRAT itu apa? Coba Anda lihat yang di tengah ini, itulah IMRAT, yaitu gabungan dari introduction, ini ya, method, result, A-nya apa? N, discussion, IMRAT. Metode IMRAT ini sangat lazim dipakai di dunia ilmu alam sebenarnya. Tetapi entah bagaimana anehnya, di Indonesia, dunia teologi pun semacam diwajibkan memakai metode ini. Sehingga kalau Anda lihat tadi, ini sebenarnya IMRAT ini, ya kan? Ini ada pendahuluan, I, M, method, ya. R-nya apa? Result-nya, lalu discussion, ya. IMRAT gitu. Jadi agak menjengkelkan dan membosankan menurut saya. Tapi apapun ya kita harus ikut kalau mau publish gitu. Ya. Nah ini yang terjadi teman-teman. Nah kemudian ada beberapa variasi bukan IMRAT tapi IMDAR. Jadi discussion-nya itu setelah method, result-nya di ujung terakhir. Gitu. Atau ada lagi yang menambahkan dengan literature review. Ya, jadi IM. Nah L-nya ini masuk di bagian introduction. Jadi Anda harus mereview jurnal-jurnal atau tulisan-tulisan yang pernah muncul yang terkait dengan topik yang sama. Lalu ada conclusion-nya. Jadi L dan C-nya ini yang tambahannya. Nah, ini fokus atau jantung dari artikel yang harus Anda tulis. Sebelum ini harus ada ini title and author ya, bukan hanya title tapi juga author. Itu semua sama, abstrak, lalu keyword nanti saya akan jelaskan. Lalu di bagian bawah ada referensi, bibliografi, daftar pustaka. Dan kalau Anda mau ada acknowledgement, Anda mengucapkan terima kasih untuk Yayang yang sudah tidak marah-marah, tidak diapelin karena saya menyelesaikan ini dan seterusnya dan sebagainya. Begitu. Ya, tapi prinsipnya ada pada ini, tubuhnya ini, IMRAT ini.
Nah, kenapa title, abstrak, dan keyword ini penting? Karena inilah yang akan menentukan nanti jurnal Anda akan banyak dibaca atau tidak. Ini yang namanya indexing. Jadi kalau orang mau masuk ke Garuda, yang tadi itu, atau orang Google itu akan memakai ini, keyword dan abstrak ini, supaya tulisan Anda dibaca, syukur-syukur dikutip, dan kalau dikutip nanti Anda akan punya indeks, namanya H-index yang lebih tinggi begitu. Ya. Jadi IMRAT itu prinsipnya seperti ini, teman-teman. Ada judul, ada abstrak, pengarang, kata kunci, ini standar ya. Fungsinya untuk indexing, membantu pembaca untuk cari artikel, lalu pendahuluan. Pendahuluan ini isinya sederhana, yaitu why. Kenapa sih kamu nulis? Apa sih pertanyaan risetnya? Kenapa sih ini penting? Apa hubungannya dengan tulisan-tulisan yang lain? Ya, jadi 4 pertanyaan ini yang harus Anda jawab di pendahuluan. Jadi pendahuluan ini bukan aksi-aksian supaya menarik, enggak, ya harus menarik, tapi yang ditulis adalah kenapa? Ini konteksnya apa? Misalnya, karena konteks pandemi sekarang, maka dibutuhkan tulisan mengenai ya. Sudah banyak tulisan tentang pandemi dari berbagai sudut, tetapi tidak ada yang membahas pertanyaan mengenai katakanlah eskatologi misalnya. Maka pertanyaan riset saya adalah bagaimana merancang bangun sebuah teologi eskatologi yang responsif terhadap dunia pandemi COVID-19. Lalu Anda rumuskan, nah ini yang paling penting. Nanti saya akan masuk lebih banyak di bagian ini. Pernyataan tesis atau tesis statement. Anda di pendahuluan itu sudah tampilkan tesis statement Anda. Saya punya posisi begini, saya punya argumen begini, saya punya pendapat begini. Itu ditampilkan sejak pendahuluan. Ya. Nah, lalu gimana caranya untuk membuktikan pernyataan tesis Anda? Nah, itulah bagian metode. Saya akan menunjukkan semua ini dengan cara begini. Gitu, ya. Lalu hasil setelah Anda garap dengan metode itu, hasilnya apa? Apa ya? What? Lalu so what? Kalau begitu apa nih? Anda bahas nih sekarang. Signifikansinya apa? Apa pentingnya untuk membahas semua ini? Dan kemudian Anda simpulkan gitu. Nah, dunia teologi agak berbeda sebenarnya. Sayangnya tidak diakomodasi di jurnal nasional. Jadi kalau Anda menerbitkan di jurnal internasional, apalagi yang bereputasi, itu lebih simpel, tidak harus memakai IMRAT ini. Ya, kalaupun mau distrukturkan kira-kira gini, harus ada pendahuluan. Jadi tetap 4 ini penting. Lalu step 1, 2, 3 ini terserah Anda mau kayak apa. Terserah mau kayak apa gitu. Nah, step 1, 2, 3 ini adalah argumen untuk membuktikan pernyataan tesis. That's it. Jadi simple. Hanya ada 1 kalimat yang paling penting dari semua artikel itu, yaitu tesis statement, dan itu Anda argumenkan dengan step 1, 2, dan 3, simpulkan, selesai. Begitu. Oke. Jadi, dengan kata lain, yang namanya jurnal itu jangan Anda bayangkan kompleks, ruwet. Semakin ruwet dan semakin kompleks, semakin sukar untuk diterima. Sebab hakikat dari jurnal itu cuma punya 1 pendapat. Jadi simple sekali. Dan harus bisa menunjukkan 4 ini. Yang pertama apa? Question-nya apa? Pertanyaan risetnya apa? Apa sih masalah yang mau kamu bahas? Gitu. Ini harus Anda letakkan di pendahuluan. Lalu pertanyaan dijawab dengan pernyataan. Yang ketiga ini, tesis statement ini. Tesis statement ini mau menjawab pertanyaan riset. Dan itu sudah Anda masukkan juga di pendahuluan. Jadi jangan biarkan pembaca itu nunggu sampai belakang begitu. Ya, untuk dapat jawabannya itu jawabannya harus ada di pendahuluan. Nah, ini teknik juga buat teman-teman yang mau banyak membaca artikel tapi nggak mau baca seluruhnya misalnya ya. Saya punya kebiasaan tuh cari artikel, lalu yang saya baca ya pendahuluan dan abstrak. Karena dari pendahuluan saya harus sudah ketemu ini mau ngomong apa. Ya. Itu cara Anda untuk baca banyak tanpa harus menghabiskan seluruh artikel.
Kalau Anda tertarik atau Anda mau membahas lebih dalam, baru dibaca semuanya. Tapi kalau enggak ya cukup dilihat, oh ini apa sih pandangan penulis ini gitu. Oh ya lumayan lah menarik. Anda udah bilang lumayan menarik, ya ngapain Anda baca sampai detail? Kalau wah ini menarik sekali nih pernyataan tesisnya atau tesis statementnya, baru Anda baca dengan detail gitu. Nah di tengah-tengahnya inilah argumennya yang paling panjang ini, termasuk juga metodenya. Oke. Nah argumen ini untuk menjawab pertanyaan riset yang ini, yang kiri, menuju pernyataan tesis. Nah, soal metode sekarang. Metode ini hati-hati teman-teman semua ya. Saya banyak menjumpai di Indonesia ini orang salah kaprah dengan metode. Metode dalam paper ini adalah kepustakaan gitu kan, atau metode survei lapangan atau wawancara. Itu bukan metode. Itu working methods, metode kerja. Artinya bagaimana caranya Anda melakukan cara gitu, metode. Nah, yang disebut metode itu apa sih? How to think theologically. Jadi yang disebut metode itu apa? Misalnya Anda mau bandingkan pemikiran Wayne Grudem dan siapa? Karl Barth misalnya ya. Nah, Anda kan bandingkan, maka metode berpikir Anda apa sih? Komparatif. Maka di dalam artikel ini saya akan menunjukkan tesis statement ini dengan memakai metode komparatif. Saya akan membandingkan pemikiran Grudem dan Barth mengenai apa gitu. Ya. Atau misalnya Anda ingin membahas merefleksikan tema dari kitab Ayub pasal 25 gitu. Dalam konteks penderitaan pandemi. Anda berarti metodologinya apa? Reflektif. Itu metodenya. Jadi reflecting pada satu isu dulu dengan masa kini. Nah, metode itu adalah cara Anda berpikir secara teologis. Nah, gimana secara teknis dikerjakan? Riset, lapangan, atau pustaka, dan seterusnya dan sebagainya ya. Nah, kalau di Indonesia itu dimasukkan di bagian, kalau ini I introduction, ini di M. Nah, lalu bagaimana membahas semua dari pertanyaan ke pernyataan ini di discussion ya, dan result begitu. Oke. Nah, jadi dengan kata lain menerbitkan jurnal ilmiah itu gampang. Yang paling sukar adalah pernyataan tesis atau tesis statement. Ini inti dari semua inti penulisan karya tulis. Termasuk paper semesteran Anda, itu harus ada karya tulisnya, harus ada pernyataan tesisnya. Ya. Nah, saya kasih contoh nih, pernyataan tesis itu kayak apa sih gitu ya. Saya kasih contoh dari 3 tulisan saya. Sebentar. Yang pertama nih bahasa Indonesia. Anda sekarang melihat ini ya, PDF ya. Iya, Pak. Ya, oke. Sorry, saya harus ini. Oh, ada coretan ya. Baik. Nah, ini ya, dari tangga ke taman. Saya akan gedein dikit. Gimana nih? Ini ya. Ini di jurnal Dunamis. Saya sebenarnya jarang menerbitkan di jurnal nasional, tapi oke. Nah, ini ya, I ya, pendahuluan. Saya tunjukkan kenapa sih ini penting. Nah, kalau Anda lihat baik-baik. Nah, ini. Di ujung pendahuluan sebelum masuk ke metode, Anda lihat ini. Nah, ini di kalimat. Untuk ini melalui tulisan coba ini. Bisa terbaca ya? Melalui tulisan ini, penulis mengajukan sebuah tesis. Nah, kalau Anda udah lihat ini, itu artinya apa ini? Ini pernyataan tesis. Ya, penulis mengajukan sebuah tesis. Ini pernyataan tesis saya nih. Tesis statementnya.
Yaitu apa? Nah, ini yang namanya kalimat tesis itu, pernyataan tesis itu ini. Jelas? Nah, ini yang paling sukar. Tapi begitu Anda bisa merumuskan dengan sangat baik, maka sudah setengah jalan Anda. Ini yang paling utama dari semuanya. Jadi kalau saya menilai artikel sebagai reviewer, baik yang nasional maupun internasional, satu-satunya yang saya cari sejak awal adalah thesis statement. Apakah ada thesis statement yang baik? Thesis statement ini baik nggak yang saya buat ini? Ya lumayan. Karena kemudian saya dapatkan bahwa, aduh kok saya salah ya. Ini loh, kata ini, dapat. Kalimat dapat ini buruk sekali untuk thesis statement. Ya. Memiliki kemungkinan, dapat, ya bisa, itu nggak boleh. Karena ini harus argumen, pendapat Anda. Ya. Jadi katakanlah kata dapat ini dihapus, itu akan menjadi sebuah thesis statement yang jauh lebih baik. Gitu. Ya, nah ini thesis statement, teman-teman. Yang lain, mari kita lihat. Ini yang bahasa Indonesia juga. Ini di jurnal Indonesian Journal of Theology. Saya tunjukkan yang bahasa Indonesia ya. Setelah abstrak, pendahuluan tidak harus pakai kata pendahuluan gitu. Menurut saya ya. Tunjukkan ini. Nah, kalau Anda lihat, ini persoalan, lihat persoalan teologis yang muncul. Artinya ada problem ya. Nah, itu yang saya sebutkan tadi. Pertanyaannya apa sih? Ya, ini ada tanda tanya ini. Nah, kemudian dari sini kemudian Anda akan bisa melihat, nah ini artikel ini mengusulkan panenteisme dan panpanisme sebagai dua bahasa. Nah, inilah tesis statement-nya. Atau setidaknya sampai di sini. Ya, kalimat selanjutnya ini penjelasan terhadap tesis statement. Ini tesis statement, teman-teman. Nah, ini yang paling sukar untuk dirumuskan. Begitu. Ya, jelas ya, teman-teman. Saya tunjukkan satu lagi yang bahasa Inggris sekarang. Ini The Good Yet Missing Innkeepers di Jurnal Ecclesiology tahun 2018. Ini saya tulis ketika kalau Anda lihat ini pendahuluannya, kemudian tesis statement-nya di mana? Nah ini tesis statement-nya. Nyaris sebelum selesai pendahuluan. My main argument in this paper is, nah ini. Jadi inilah tesis statement-nya sampai satu kalimat ini. Biasanya tesis statement satu kalimat atau kalau enggak ya dua lah. Tapi inilah tesis statement-nya. Anda cukup membaca ini, Anda tahu saya menulis apa. Baru setelah itu, kalau Anda perhatikan, ini ya, I begin, ini satu. Second, ini dua. Yang ketiga, ya untuk membuktikan tesis statement itu. Ya. Finally, I conclude, nah ini nomor 4. Nah, kemudian kalau Anda perhatikan, maka ini subbagian satu inilah yang nomor 1. Jadi satu ini masuk ke sini. Lalu yang kedua itu adalah membahas nomor 2, 3. Jadi begitu. Dengan kata lain, seluruh artikel saya bisa dirangkum dengan bagian ini. Tesis statement, lalu saya breakdown 1, 2, 3, 4. Begitu. Ini diulangi secara berbeda di abstrak. Apa itu abstrak? Abstrak itu adalah artikel dalam bentuk mini. Isinya cuma 3 abstrak itu. Apa isinya? Yang pertama adalah apa tujuan dari paper ini. Lalu yang kedua, cara mencapai tujuan apa. Dan yang ketiga, hasil yang saya temukan apa. Dah, cuman itu. Jadi kalau Anda dedah paper saya ini pasti ada tujuannya apa, caranya apa, lalu hasilnya apa. Cuman itu. Lalu kata-kata kuncinya muncul di sini. Ya, keyword ini. Ya. Nah, begitu teman-teman. Baik, saya lanjutkan. Dengan demikian, itu teknisnya. Lalu pertanyaannya, gimana nih saya harus menemukan topik yang menarik untuk saya tulis? Gitu.
teknik mencari topik ini juga punya masalah ya. Saran saya adalah jangan tulis di area riset yang stagnan. Apa artinya stagnan? Udah terlalu lama dibicarain dan terlalu banyak orang yang menulis sampai Anda sesak. Jadi bayangkan kalau ruangannya itu ya nggak berkembang-kembang, orangnya numpuk di sana, Anda mau nulis apapun susah. Ya, sudah tidak ada keleluasaan. Anda akan sukar untuk diterima. Anda akan sukar menemukan angle-angle yang menarik. Sebaliknya, ekstrim lainnya, juga jangan masuki area riset yang masih sangat baru dan sedikit orangnya dan sukar berkembang. Nanti yang baca juga nggak ada. Editor juga nggak, ini nggak menarik lah begitu. Nah, carilah sebuah area riset yang baru dan cepat berkembang. Jadi kalau tahun 2021 ini apa yang lagi hot? Lagi baru, pandemi, digital teologi, itu lagi hot itu. Anda mau nulis apapun kayaknya akan diterima sekarang ini, ya. Begitu. Itu. Nah, bagaimana cara menemukan topiknya juga? Ada banyak cara. Anda bisa mendekati bukti baru dengan sebuah teori lama. Misalnya Anda membahas tentang konsep dua kerajaan untuk membahas kasus GKI Yasmin. Wah, itu kan bukti baru sekarang ya. Sekarang lagi hot nih. Ada hibah tanah itu. Tapi memakai teori dua kerajaannya Luther. Atau mendekati bukti lama dengan teori baru. Misalnya, Anda membahas lahirnya reformasi abad yang ke-16 dari perspektif pandemi. Ternyata menarik sekali, mulai banyak orang menulis bahwa reformasi itu lahir karena pandemi Black Death pada abad yang ke-14 gitu. Ya. Atau dampingkan bukti lama atau teori lama tapi dengan perspektif yang baru, itu juga bisa. Gitu. Ya. Nah, beberapa tips yang bisa saya berikan sebelum kita nanti diskusi lebih lanjut. Yang pertama adalah saya harus katakan bahwa mempublikasikan hasil riset itu merupakan proses latihan. Jadi nggak ada yang langsung jadi. Anda, oh ya mulai sekarang saya mau nulis, Anda tulis langsung pasti jadi. Nggak juga. Ya, itu latihan terus. Ditolak itu biasa, saudara. Sebab pilihannya cuma dua kok. Diterima atau ditolak. Nggak usah baperan. Nggak usah khawatir pada penolakan. Saya sampai hari ini sudah menerbitkan 10 jurnal internasional bereputasi. Tapi Anda tahu berapa puluh kali saya ditolak? Banyak sekali. Dan nggak usah baperan, biasa aja. Gitu. Tapi juga jangan puas kalau terima satu, teruskan. Gitu. Yang ketiga, Anda belum dapat dikatakan telah melakukan riset jika belum mempublikasikan hasil riset. Riset adalah riset kalau itu dipublish. Gitu. Ya. Kemudian tips berikutnya adalah saya usulkan begini, konversikan paper-paper kelas Anda menjadi manuskrip yang bisa dipublish. Saya yakin teman-teman yang di Stratum S1 pasti kan diminta untuk nulis paper kan, dapat masukan dari dosen. Nah, itu kembangkan lagi sesuai dengan standar jurnal dan terbitkan aja. Paling ditolak, ya. Kalau tolak pun nanti akan dapat masukan, perbaiki lagi, tolak lagi, perbaiki lagi. Biasa itu. Yang kelima, manuskrip itu harus ineran. Saya nggak tahu Anda percaya pada ineransi Alkitab, nggak. Alkitab tidak ada salahnya. Anda boleh percaya, boleh enggak. Tapi kalau menerbitkan di jurnal harus ineran. Artinya jangan ada salah ketik, salah grammar, salah data. Itu periksa baik-baik, perbaiki sebaik mungkin sebelum dikirimkan. Kalau perlu minta masukan orang lain, teman Anda, dosen Anda, ya, diolah terus. Jadi nggak ada ceritanya seminggu jadi langsung kirim pasti terima, itu nggak ada. Ini seperti Anda mengandung, butuh 9 bulan kan mengandung ya. Ini nggak perlu 9 bulan, tapi perlu dirawat sampai akhirnya siap dan dipublish gitu. Yang keenam, miliki kebiasaan membaca artikel baru. Kenapa? Karena Anda mungkin akan menulis sesuatu yang sudah ditulis. Maka miliki kebiasaan ini di topik yang saya sedang akan tulis ini, apakah sudah ada yang nulis belum? Ya.
kalaupun sudah saya mau melampauinya gimana? Itu mau nggak mau harus baca artikel terbaru. Itu sebabnya semua jurnal nasional mensyaratkan sekitar 70% daftar pustaka yang dipakai harus berusia maksimal 10 tahun atau ada yang bahkan 7 tahun. Ya. Di atas itu ditolak. Begitu. Tips yang berikutnya, biasakan memakai kata-kata yang bervariasi, yang mendalam dan tajam, khususnya kata kerja. Ini penting. Misalnya saya berkata begini, Van Husserl mengatakan bahwa hidup ini adalah cerminan dari drama ilahi. Bandingkan dengan kalimat ini. Van Husserl menandaskan bahwa hidup ini adalah cerminan dari drama ilahi. Yang pertama dengan yang kedua, mana yang lebih dalam? Yang kedua, mengatakan dengan menandaskan itu punya kedalaman yang berbeda. Nah, pakailah kata-kata yang bisa sangat mendalam. Juga jangan pakai kata-kata yang kabur. Misalnya Van Husserl mengatakan hal ini, hal. Dalam paper-paper saya suka jengkel dengan mahasiswa yang selalu memakai hal, sesuatu. Itu kabur, apa nih hal? Ganti hal ini dengan apa? Van Husserl mengatakan pendapat ini, mengatakan posisi ini daripada hal. Nah, itu akan lebih mendalam. Pakailah judul yang menarik, tapi singkat. Kalau perlu sedikit bombastis. Judul ya. Karena ini akan menarik orang untuk, wah, ada apa ini? Gitu. Ya. Jangan pakai judul yang kayak Orde Baru. Ya. Analisis kritis terhadap ini dalam konteks kehidupan jemaat lansia di GBI Tanjung Priok. Wow, itu kayak Orde Baru banget gitu. Ya, bikinlah sesuatu yang lebih menarik. Gitu. Tips berikutnya, judul abstrak dan kata-kata kunci ditulis paling akhir. Abstrak itu isinya seperti yang saya katakan tadi, 3. Tujuan, cara mencapai tujuan, dan hasil yang diperoleh. Itu tulislah paling akhir, nggak boleh paling awal. Ya. Kemudian 10, hati-hati dengan plagiarisme dan swaplagiarisme. Yaitu Anda mencuri pendapat atau kalimat orang lain tanpa ditulis sumbernya. Bahkan kalaupun orang lain itu adalah Anda sendiri. Jadi kalau Anda sudah terbitkan sesuatu, Anda mau pakai di terbitan yang lain, Anda harus kutip. Saya pernah menulis ini, sumbernya ini. Sebab kalau enggak Anda akan melakukan plagiarisme terhadap diri sendiri. Ini yang namanya swaplagiarisme atau autoplagiarisme. Nah, pastikan Anda sudah mengikuti seluruh kaidah penulisan jurnal-jurnal tersebut. Nah, nanti saya akan tunjukkan satu hal di satu website ya. Yang ke-12, ingat yang dicari oleh editor itu adalah pandangan yang original, argumen yang sangat jelas, dan simplicity. Semakin simple, semakin baik. Jadi nggak ruwet gitu. Hanya satu gagasan, original, dan itu dipertahankan sebaik mungkin. Ya. Oh, ini kayaknya kok ruwet begitu ya. Menurut hemat saya, tidak ada cara lain. Just do it. Lakukan saja. Ya. Ikuti peraturan dari jurnal itu, just do it. Tapi ingat, gambar yang saya tulis ini, ada gambar yang lebih luas lagi. Kadang-kala Anda, you have to just do it, ya, tapi ada kreativitas lah, menulis yang lebih kreatif gitu ya. Ikut aturan tapi yang lebih kreatif gitu. Nah, saya ingin tunjukkan website dari salah satu jurnal di Indonesia ya. Dari situ Anda bisa dapatkan, aduh, kenapa ini? Sekarang melihat apa, Pak Henry? Melihat tabs-nya, Pak. Melihat jurnal kah? Melihat website ini, ya? Iya, website, Pak. Oke. Nah, ini jurnal Kurios misalnya. Nah, kalau Anda lihat ini, maka sebenarnya ada beberapa hal yang menarik. Misalnya ya, kalau di archive ini Anda bisa melihat jurnal-jurnal yang sudah diterbitkan. Misalnya yang paling akhir, apa sih yang mereka terbitkan? Ya.
Ini ada yang bahasa Inggris, ada yang Indonesia, ibadah dan keadilan sosial. Kalau Anda klik di sini, ini ada PDF-nya. Anda bisa gratis ya, PDF. Kemudian di sini ada kanan ini ada template for submission. Kalau Anda klik template ini, Anda bisa pakai ini aja kalau mau menulis. Kalau Anda memang mau ke Kurios, pakai ini aja. Ini template yang bisa Anda unduh pakai di Microsoft Word begitu. Lalu nah ini ada author guidelines. Ini penting sekali. Anda harus baca baik-baik author guidelines ini untuk melihat apa yang mereka maui gitu. Berapa katanya misalnya nih ya, abstrak itu tidak boleh kurang dari 100 dan lebih dari 150. Lalu berapa spasinya, hurufnya apa, semua harus Anda ikuti. Ikuti tata krama yang mereka mau dan sedetailnya harus diikuti begitu. Kira-kira begitu, Bung Reza, Bung Moderator, sebagai pengantar diskusi awal kita. Oke, terima kasih Pak Jawas untuk paparan materinya. Sepertinya kayaknya udah banyak tangan-tangan yang udah pengen bertanya ya. Siap. Sebelumnya kita akan break dulu untuk masuk ke sesi berikutnya, teman-teman rekan sekalian. Diingatkan untuk mengisi absensi untuk peserta agar kita bisa verifikasi kehadirannya untuk nanti sertifikatnya. Oke, kita akan break 5 menit dulu untuk selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Ya. Baik, ada pertanyaan pertama dari Jessica ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana prospek atau jenjang karir sebagai peneliti lepas atau independent researcher jika bukan status sebagai dosen atau khususnya dalam konteks Indonesia? Silakan Pak, langsung dijawab ya. Wah, saya agak sukar menjawab ini karena saya tidak punya cukup informasi dan kapasitas untuk menjawab. Tetapi begini, beberapa teman saya itu sebenarnya menjadi independent researcher dan ya, mereka hidup lah, bisa hidup. Cuman memang bagaimanapun independent researchers itu tetap harus connected dan punya jejaring yang cukup banyak dengan institusi-institusi yang bisa membiayai riset yang dia mau lakukan begitu. Dan ada institusi-institusi yang sifatnya preferensial buat dia. Artinya begini, ada teman saya yang misalnya dia suka sekali dipakai oleh badan NGO khusus, ada yang dipakai oleh PGI terus, ada yang dipakai oleh LBH atau dan lain sebagainya begitu. Jadi memang dibutuhkan networking yang sangat kuat di situ begitu. Tetapi kalau kemudian dia sudah punya kredibilitas dan reputasi yang cukup baik, nah itu akan sangat nyaman. Dia tidak akan terikat oleh institusi yang membuat dia full timer di sana sehingga memang bebas hidupnya ya. Tapi kalau masih pemula itu itu yang neraka sekali itu menurut hemat saya. Ya. Bagi Anda yang tidak terlalu cukup kuat mental untuk memasuki kehidupan yang semacam itu, ya sebaiknya tidak menjadi independent researcher, tetapi menjadi peneliti dalam sebuah institusi akademis atau NGO tertentu begitu. Begitu Reza. Baik, terima kasih Pak. Tapi kalau yang independen ini akhirnya sudah mampu punya reputasi gitu, wah itu dicari orang juga itu. Dan kemudian juga dia bisa membangun sendiri institusi NGO-nya dan ya itu dahsyat itu. Banyak sekali, cukup beberapa orang yang sebagai peneliti independen kemudian membuat lembaga-lembaga survei dan lain sebagainya. Itu kalau sudah punya reputasi, wah itu enak sekali itu. Ada tambahan nih Pak, bagaimana dengan perhitungan poin-poin khususnya dalam institusi pendidikan? Ada jenjang yang bisa kita paki? Apakah independent researcher juga bisa mencapai gelar guru besar dan lain-lain?
Ya hanya kalau Anda bekas Presiden Republik Indonesia bisalah jadi guru besar Megawati. Tapi di Indonesia guru besar itu kan berarti memang guru dari sebuah institusi ya. Sehingga memang Anda hanya bisa menjadi guru besar kalau terikat pada sebuah institusi atau sebuah institusi bukan universitas tapi peneliti. Misalnya ada banyak guru besar LIPI. Jadi LIPI bisa juga melalui LIPI menjadi guru besar begitu. Tapi di luar itu ya agak aneh seperti Ibu Megawati dapat guru besar kehormatan itu out of context menurut saya karena konteksnya selalu adalah penelitian itu adalah bagian dari edukasi begitu. Terima kasih untuk jawabannya, Pak. Semoga menjawab. Kalau poin-poinnya itu, karena itu yang menentukan poin itu adalah dikti. Jadi ada di Indonesia ini ya penghitungan poin yang sangat terstruktur. Misalnya kalau, sebentar saya tunjukkan, kalau di jurnal internasional yang bereputasi itu maksimal Anda bisa mendapatkan 40 poin. Ya. Saya tunjukkan ini. Di mana ya? Nah ini dia. Saya share ya screen. Sebentar. Maaf, agak lelet ini sudah tua. Nah ini. Ini poin-poin yang ada untuk pengurusan sampai ke guru besar ya. Kalau buku referensi ya, referensi itu buku-buku yang dipakai sebagai referensi begitu 40, tapi itu buku ya, ratusan halaman gitu. Coba Anda lihat untuk jurnal internasional yang bereputasi yang tadi saya tunjukkan Scopus mau Q1, Q2 boleh, ya itu 40 juga. Jadi sama. Padahal ini cuma 15 halaman misalnya ya. Gitu 40. Kalau ada lagi nilai namanya SJR dari Skimago Journal rate atau ranking ya, itu harus di atas 0,1 ya. Itu berat itu ya. Nah, itu 40. Untuk jurnal nasional biasa, nasional mana ini? Nasional biasa, nasional bukan akreditasi. Oh, ini jurnal nasional lain. Itu cuma 10 gitu ya. Jadi kecil. Tapi kalau Anda mau jadi dosen ya, ini harus diperhatikan. Nah, ini dikumpul terus sampai kemudian naik dari asisten ahli, lektor kepala sampai dengan guru besar. Misalnya saya guru besar, saya harus mengumpulkan minimal 850. Saya loncat jabatan dari lektor tidak melalui lektor kepala. Jadi dari 200 lompat ke 850 itu dikumpulin gitu, nulis ini nulis itu, riset ini riset itu, terus sampai waktu itu sekitar 1000 berapa baru saya masukkan begitu ya. Ini poin-poinnya, ada poin-poinnya. Jadi kalau misalnya Anda ikut seminar tapi tanpa proceeding ya cuma 5 gitu. Nulis di koran majalah populer cuma 1, makanya saya malas nulis di koran, udah nulisnya juga susah, cuma dapat 1 gitu. Gitu Bu Marisa. Ya. Oke, baik, terima kasih Bu untuk jawabannya. Ya. Kita ke pertanyaan berikut dari Pak Muhammad Wijaya. Bagaimana cara menulis artikel untuk jurnal itu? Apakah memang isinya hasil penelitian atau semua proses penelitian dituliskan? Berapa maksimal halamannya? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, artikel jurnal itu sebenarnya adalah hasil riset. Ya. Nah, dalam dunia teologi yang disebut riset itu tidak berarti ke lapangan. Untuk dunia kimia ya riset itu berarti misalnya ke laboratorium ya. Tapi di dunia teologi yang berbasis pada literatur maka Anda membaca, itu pun riset. Kemudian berpikir kritis, membandingkan ini, menganalisis, menafsir, itu adalah riset. Nah, itu kemudian dituangkan ke dalam artikel itu. Gitu. Nah, soal berapa maksimal halamannya sangat bergantung
karena itu di penutup tadi presentasi saya masuk ke jurnal itu untuk lihat peraturan-peraturannya. Mereka pasti akan menetapkan bahwa jumlah kata-kata berapa maksimal yang boleh kami terima. Jangan lebih, jangan juga kurang begitu. Pasti ada peraturan-peraturan di setiap jurnal beda-beda begitu. Ya. Begitu Bung Mehamat. Ini teman lama saya. Ada tambahan Pak dari Pak Mehamat. Bagaimana pendapat Pak Jowas tentang jurnal yang berbayar atau abal-abal itu? Nah, ini problem. Di Indonesia problem. Kalau di luar negeri yang internasional bereputasi, itu saya tidak pernah mau kalau itu berbayar. Ya, itu satu. Ada juga jurnal yang bukan abal-abal, tapi berbayar. Misalnya HTS, itu dari Afrika Selatan, itu berbayar tapi beda dengan abal-abal. Kalau abal-abal itu untuk bisa masuk Anda bayar. Kalau yang HTS itu Anda masuk diterima itu nggak bayar. Tapi kalau mau terbit baru bayar. Tapi nggak bayar juga nggak apa-apa. Gitu. Itu mahal tuh sampai 7 juta tuh ada mahasiswa saya yang udah keterima suruh bayar 7 juta lalu dia gamang. Tapi 10 jurnal internasional yang saya kirimkan itu nggak ada yang bayar. Ngapain bayar? Ya, itu satu. Yang kedua, nah ini di Indonesia lebih banyak jurnal yang saya sebutkan 14 biji itu yang harus berbayar. Tapi berbayarnya bukan berarti itu abal-abal, itu kayaknya karena memang STT-nya nggak punya duit aja gitu. Ya, jadi diterima dulu baru suruh bayar. Dan itu saya tentang dari dulu. Ini apa-apaan sih ini? Untuk kemajuan ini kok suruh bayar gitu. Kalau kamu nggak bisa bikin jurnal ya nggak usah bikin lah gitu. Ya. Ada beberapa jurnal yang nggak berbayar. Saya yang masuk di Kurios ya. Di Kurios itu mestinya berbayar. Saya menolak. Nggak mau. Tapi karena mungkin mereka juga butuh ada yang sudah profesor untuk nulis gitu ya udahlah Pak, nggak apa-apa, nggak usah bayar, nego lah begitu. Tapi kalau Anda mahasiswa, Anda diteken, enggak bayar, soalnya banyak yang lain yang mau masuk gitu. Sorry, ini kenyataan yang sangat tidak menyenangkan di Indonesia. Ya bayarnya juga nggak mahal, ya mahal sih mahal, buat makan seminggu bisa itu. Ada yang 1 juta, 2 juta, gitu. Itu nyebelin banget lah. Begitu, Bung Mehamat. Terima kasih Pak. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Selamat malam Pak Jowas. Bagaimana sebagai pemula harus memulai? Apakah dari jurnal yang terakreditasi atau upayakan untuk jurnal yang sudah terakreditasi? Saya nggak punya tips, tapi gini, tergantung situasi mental Anda. Itu jawaban saya. Kalau Anda orangnya nggak baperan, Anda orangnya agak nekat-nekat dikit, berani mati begitu, masukin aja yang akreditasi. Saya di STT itu ada kelas namanya lab, kelas lab ya. Kelas lab itu memang dirancang oleh STT Jakarta untuk nggak ada ngomong, dosennya itu nggak ngomong. Jadi saya di kelas itu sebelum pandemi itu setiap minggu saya ajak mahasiswa lab saya itu 5-6 orang ke Starbucks, kami kerja sendiri-sendiri. Enak itu kelas itu, saya nggak ngajar gitu. Tapi kalau ada yang butuh, datang ke saya untuk ngobrol, ini gimana Pak? Gitu. Tapi saya syaratkan kalian boleh bisa lulus dari kelas ini hanya kalau kalian selesai 1 artikel yang publishable, bisa dipublish. Dan benar, ada banyak yang dipublish dari situ. Karena bayangkan 1 semester, intensif untuk digarap, itu pasti bisa. Gitu. Nah, kalau Anda agak baperan dikit, lalu dikit-dikit anxiety gitu ya, mulailah dari yang nasional tidak terakreditasi lah. Itu bebannya kurang lebih di bawah gitu. Tapi kalau cuek-cuekan ya langsung hantam aja yang S2 atau S3 gitu. Gitu. Anda tidak akan percaya sampai Anda mencoba. Oh, ternyata bisa juga tembus. Sebab kalau Anda lihat tema-temanya ya biasa-biasa kan tadi ya.
tema-temanya yang diterbitkan itu. Begitu, Bung Reza ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya ada dari saudara Michaelian. Shalom Pak, apakah statement pribadi atau tesis statement yang Bapak jelaskan tadi hanya berada di pendahuluan? Statement pribadi. Oh, tesis statement Tesis ya statement, maksudnya Pak. ya. Ya, Iya. pernyataan tesis itu adalah argumen, ya. Itu bukan data. Data gini misalnya ya, Yesus, dan itu bukan argumen yang semua orang kayak setuju. Misalnya Yesus adalah Allah sejati, manusia sejati, ya itu semua orang Kristen setujulah pada umumnya ya. Tapi argumen yang baik atau tesis statement yang baik adalah sebuah pernyataan yang kalau orang baca, hah? Apaan sih ini? Ini kok kayak gini gitu. Jadi memunculkan keinginan orang mendebat. Nah, itu tesis statement yang baik. Begitu, dan itu saya dan semua editor sarankan masukkan sejak awal di pendahuluan. Begitu. Ya, bahwa kemudian itu menuntun pembahasan bagian demi bagian itu pasti ya, tapi itu harus ditegaskan sejak awal. Jadi jangan tutupi jualanmu itu di akhir gitu. Orang baca, alah ternyata cuman kayak gini gitu. Sejak awal. Dan kalau tesis statementnya baik, orang akan tertarik untuk membaca lebih lanjut gitu. Ya. Nah, bagian-bagian yang dibahas itu untuk menjadi argumen turunan dari tesis statement itu. Begitu. Iya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Di Anggi Maringan, Pak, tadi Bapak katakan supaya kita membuat judul yang menarik. Tapi pernah terjadi kasus bahwa tim saya membuat judul yang menarik tetapi tidak dimengerti oleh reviewer. Ya, kemungkinannya ada dua. Yang pertama salah reviewer, ya Anda kurang beruntung. Atau yang kedua yang Anda buat bukan menarik tapi norak. Itu juga bisa. Yang saya katakan adalah menarik ya, bukan norak. Karena mahasiswa saya tuh begitu saya bilang harus menarik itu lalu dibuat yang agak norak-norak dikit. Tapi saya percaya yang terjadi dalam kasus Anda bukan norak, tapi memang reviewernya Anda kurang beruntung gitu. Ya. Begitu. Nah, tekniknya memang ada bagaimana membuat judul yang menarik itu biasanya dalam bentuk frasa yang dipakai di dalam paper ya. Saya punya kelaziman untuk memakai judul atau frasa yang memang saya usulkan yang hanya bisa dijumpai di paper ini dan tidak di paper lain. Misalnya, kalau misalnya saya menampilkan sebuah usulan, begini teman-teman, ada kebiasaan saya yaitu buatlah neologisme. Nah ini tips jitu untuk bisa tembus, yaitu memakai neologisme. Apa itu neologisme? Yaitu kata-kata baru atau frasa-frasa baru yang hanya Anda ciptakan, ya, supaya membuat orang excited untuk membaca lebih lanjut, begitu. Itu neologisme. Misalnya, saya menciptakan istilah filiarki. Filiarki itu adalah kepemimpinan sahabat. Ya. Itu ciptaan saya dan itu ternyata cukup laku dijual. Itu neologisme. Atau saya menciptakan misalnya gereja proflektif, ya, sebagai lawan dari gereja reflektif yang suka refleksi, melihat ke belakang, ke masa kini atau ke dalam diri sendiri, refleksi ya. Saya ciptakan proflektif gitu. Atau diaklesia sebagai kritik terhadap eklesia. Ya. Nah, itu cara-cara yang selalu saya pakai. Itu simple kok sebenarnya, enggak simple sih. Tapi ada tekniknya. Kalau Anda tahu bahasa Yunani itu bisa saya kasih ya, misalnya nih. Itu saya banyak memakai dari preposisi dari bahasa Yunani ya. Apa sih misalnya eklesia itu kan keluar, katanya dipanggil keluar ya, tapi
lalu menjadikan gereja terpisah dari dunia. Lalu saya usulkan bagaimana gereja itu bukan dipanggil keluar menjauhi dunia, tapi melintasi dunia. Lalu saya usulkan diaklesia. Alih-alih refleksi yang dari ke belakang, saya usulkan profleksi, memakai pros gitu. Ya. Ada mahasiswa saya yang kemudian mengusulkan, ada filsuf sangat terkenal ya, namanya Richard Kearney dari Boston. Dia mengusulkan satu istilah yang sekarang sudah banyak dipakai, melawan bagaimana alternatif antara teisme dan ateisme. Dia usulkan anateisme, itu istilah dia misalnya. Ya. Pakai hiper, epi, hipo, kata, banyak. Ini bisa dipakai misalnya. Teman saya mengusulkan sebuah istilah inclesia sebagai lawan dari ecclesia atau hipoklesia. Bagaimana gereja-gereja yang mengalami persekusi itu mengambil modus hipoklesia. Dan itu yang namanya neologisme. Rekan saya Septemi itu mengusulkan, kan orang waktu itu banyak bicara soal hospitality, lalu dia sisipkan dengan satu kata, risky hospitality. Tiba-tiba menjadi konsep yang sama sekali baru. Jacques Derrida mengusulkan terhadap hospitality, dia usulkan hospitality. Dan itu sebuah konsep yang baru. Jadi gagasan itu harus dituangkan dalam bahasa baru, simbol baru. Gitu. Itu tips yang sangat jitu. Anda bisa tembus. Gitu. Cuman itu juga dilatih ya. Kadang-kala bikinnya itu agak norak-norak dikit gitu. Jadi apaan sih ini gitu. Nggak apa-apa, coba aja. Gitu Reza. Pak, terima kasih. Ya. Ada pertanyaan yang masuk di direct message. Ini terkait pemilihan kata ya. Ya. Bolehkah kita menggunakan kata saya dalam artikel jurnal atau lebih baik menggunakan kata penulis? Ya, itu problem besar di Indonesia, tapi saya selama ini memakai kata saya. Ya, paling ditolak kalau orang nggak mau gitu. Tapi nggak masalah, saya. Kenapa? Karena itu biasa sekali. Di dunia akademis itu sebagai sebuah simbol akuntabilitas dari penulis. Bahwa ini saya, ini pandangan saya. Tidak berlindung di kata kami atau apa. Oh, ini gelas saya, ini gelas ini sunat dewasa. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi. Misalnya kita mengirim jurnal ke jurnal internasional, tapi gagal. Diperbolehkan atau tidak untuk kita mengirim ulang ke jurnal nasional terakreditasi? Oh bisa, itu punya Anda kok. Tapi prinsipnya jangan mengirim pada satu waktu yang sama ke dua jurnal. Itu dilarang. Nanti dua-duanya terima baru Anda pilih. Itu kayak memacari lebih dari satu orang yang dinikahi satu. Jadi satu tolak baru pindah ke yang lain. Bukan hanya dilarang atau tidak dilarang, disarankan memang begitu. Kalau Anda gagal di satu jurnal, pindah ke jurnal lain. Itu saya lakukan. Ngapain sudah nulis capek-capek lalu gagal, udahlah memang nggak bisa. Oh, jangan mau, coba terus. Jurnal yang terakhir saya sempat share di Facebook beberapa waktu yang lalu itu saya tulis 4 tahun lalu dan kira-kira 7 jurnal sudah saya coba gagal semua. Akhirnya tembus yang terakhir ini. Itu menyedihkan tuh, ada satu jurnal yang ini tulisan ini seperti tulisan anak undergrad, ya, anak S1 gitu. Ya wes nggak apa-apa. Coba lagi. 7 tahun itu. 7 tahun. Begitu Reza. Terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari saudara Stephen. Malam izin bertanya lagi, dalam menulis langkah-langkah penelitian, setelah bagian pendahuluan, apakah perlu dijelaskan dengan detail atau cukup argumen saja? Apanya yang detail? Sorry. Bisa diulangi?
dalam menulis langkah-langkah penelitian mungkin, Pak. Jadi langkah-langkah atau metode. Oh, metodenya. Enggak sih, menurut saya tergantung ya, tergantung. Kalau metode Anda ini metode yang biasa, lazim dipakai begitu ya cukup satu paragraf gitu. Tapi kalau Anda melihat bahwa kekasan metode ini akan sangat signifikan untuk keberhasilan tulisan ini, Anda butuh 3, 4, bahkan mungkin 2 halaman ya nggak apa-apa. Itu sense-nya, hanya Anda yang bisa menentukan gitu. Lazimnya ya 1-2 paragraf cukup. Tapi inti yang paling penting tetap thesis statement itu. Terima kasih Pak. Ada pertanyaan dari Pak Gren. Di artikel ilmiah yang penelitiannya bersifat empiris, biasanya diperlukan tinjauan literatur untuk menentukan state of art. Ya. Bagaimana dengan artikel ilmiah di bidang teologi? Perlukah tinjauan literatur pada bagian pendahuluan? Tidak harus. Dalam arti ada penerbit-penerbit atau jurnal-jurnal yang menghendaki harus ada literature review, tetapi tidak semua. Oke. Kalau yang di luar negeri itu malah nggak terlalu peduli dengan itu. Karena mereka mengasumsikan penulisnya ini memang sudah spesialis-spesialis begitu ya. Sehingga pasti udah tahu. Tapi Anda harus mengekspresikan ketahuan Anda ini dengan akan ketahuan oleh reviewer. Ini bahas isu ini tapi kok dia nggak membahas sama sekali ya si pandangan terbarunya ini. Itu review akan mempertanyakan. Tugas saya sebagai reviewer, saya akan ini harus direvisi nih. Masa dia nggak membahas soal ini padahal ini lagi ramai dibicarakan oleh si X gitu. Nah, itu literature review tidak secara langsung pada satu elemen, tapi kelihatan ketika Anda menulis gini, apakah Anda mengacu pada pandangan terkini yang sedang Anda bahas, itu akan kelihatan gitu. Tapi ada jurnal-jurnal yang mintanya dikumpulkan jadi satu literature review, lalu saya akan mengusulkan sesuatu yang lain. Itu ada begitu. Nah, dari mana taunya? Ya, lihatlah itu guidelines dari para penulis, guidelines for authors itu. Atau ya lihat jurnal-jurnal yang sudah diterbitkan di sana, apakah mereka punya kebiasaan itu atau tidak. Oh, by the way, saya tadi katakan bahwa teman-teman semua kan harus membaca. Kalau Anda tidak banyak membaca artikel terkini, Anda nggak bisa menulis dengan baik. Oke, bukan buku ya, tapi artikel. Karena artikel ini memang paling terkini. Buku itu biasa ditulis berdasarkan artikel penulis yang dia pancing dulu. Kalau kebeli baru dia tulis dalam bentuk buku, begitu. Ya. Jadi yang paling terkini itu adalah artikel. Biasakan untuk membaca artikel. Nah, pertanyaannya adalah apakah teman-teman suka dan tahu cara mencari artikel-artikel terkini, khususnya bahasa Inggris. Cuman Bung Reza atau Pak Henry, bolehkah recordingnya dimatikan sebentar? Saya akan kasih tahu caranya. Karena ini legal. Tapi saya harus katakan ilegalitas dari proses-proses ini sangat tergantung juga oleh ini loh, bagaimana pengetahuan ini didominasi oleh para kapitalis saat ini. Nah, kita ini kan kaum duafa, ya, jadi ya udahlah. Dicerdik seperti ular ya Pak, jelas ya. Iya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dari message. Apakah kita disarankan merevisi hipotesis setelah mendapat hasil penelitian yang dibahas dalam jurnal artikel? Jadi mungkin udah selesai. Apakah kita disarankan untuk merevisi hipotesis awal, Pak? Yang kita pakai dalam artikel bukan hipotesis, tapi tesis. Artinya hipotesis itu sudah terbukti. Menurut kita sudah terbukti, maka tidak lagi menjadi hipotesis, tapi sudah tesis. Gitu. Pembaca tidak mau tahu soal bagaimana proses dari hipotesis ke tesis. Nah, itu riset yang Anda lakukan sebelum menulis.
ketika sudah ditulis dan di-share, itu udah jadi tesis. Begitu. Makanya hipotesis itu hanya dipakai dalam tulisan-tulisan yang tidak dipublish. Tesis, disertasi, skripsi itu hipotesis. Gitu. Ya, tapi kemudian di ujung Anda harus tunjukkan, oh ini sudah jadi, sudah terbuktikan melalui proses bab 1, bab 2, bab 3, terbuktilah hipotesis saya, maka itu menjadi tesis. Gitu. Nah, begitu itu mau dipublish, Anda nggak perlu hipotesis lagi. Anda tesis. Gitu. Begitu. Jadi jangan pernah pakai kata hipotesis dalam, lu ngapain share hipotesis yang kamu sendiri belum buktikan. Apa yang sudah kamu buktikan, itu tesis. Jadi dengan kata lain, hipotesis adalah sebuah tesis statement yang akan dibuktikan. Tesis adalah hipotesis yang sudah dibuktikan. Gampangannya begitu. Terima kasih, Pak. Ke pertanyaan selanjutnya dari saudara Brilian, apakah diperbolehkan untuk tidak terlalu banyak menggunakan referensi dalam penguraian hasil bahasan mengenai penelitian perikop bacaan Injil? Kok Dimana, saya nggak bisa baca pertanyaannya di mana nih? Iya, ini pakai direct message. Wih, oke. Itu, Pak. Ya, ya. Masuknya ke direct message ini, nggak ke chatbox. Iya, kalau Anda perhatikan di jurnal-jurnal itu, di guidelines untuk author, untuk penulis, itu mereka biasanya akan mencantumkan, karena mereka butuh untuk diakreditasi naik. Nah, salah satu syarat akreditasinya adalah dipakainya acuan atau referensi yang mutakhir. Ya. Semakin mutakhir, semakin baik. Maka ini bukan soal pembatasan atau bukan pembatasan, tapi bahwa referensi yang Anda pakai sebaiknya mutakhir, yaitu preferensinya adalah pakailah sebanyak mungkin jurnal, bukan buku. Dan jurnal itu 75% pastikan di atas 10 tahun atau 7 tahun ke atas. Artinya lebih pendek ya, lebih terkini, lebih baik. Gitu. Nah, ini juga nyebelin. Kalau di jurnal internasional bereputasi itu mereka nggak terlalu peduli dengan itu. Tapi di Indonesia itu kayak, makanya ada tekniknya. Ini juga nakalan tapi nyebelin, tapi ya apa boleh buat. Tulislah apa saja dengan bahan apapun yang Anda mau. Setelah selesai barulah Anda sisir lagi, ya. Misalnya sampai pada kata apa? Pada kata predestinasi. Lalu Anda kasih catatan kaki. Untuk studi mengenai predestinasi yang terkini, lihat jurnal ini. Lalu Anda cari jurnal tentang predestinasi yang terkini. Gitu. Walaupun nggak membahas. Gitu. Itu untuk memenuhi persyaratan 70%. Karena di dunia teologi sebenarnya kan itu hanya relevan di dunia alam, fisik dan lain sebagainya. Bahwa ilmu pengetahuan itu berkembang update sesuai dengan yang terkini ya. Di teologi itu bahkan yang update-update ini membahas kembali Bapak gereja yang kuno-kuno kan, misalnya. Jadi nyebelin sekali lah itu. Tapi ya mau gimana lagi. Itu teknik yang saya pakai. Tulis apa adanya, setelah selesai baru ditambah-tambah gitu. Yang nggak ada hubungannya. Tapi tulis, bandingkan. Jadi merujuk gitu aja. Sampai kuota 75% yang terkini itu terpenuhi. Maaf, Begitu. Pak. Iya, ini saya yang bertanya tadi, Pak. Oh iya. Saya bisa luruskan sedikit dari pertanyaan tadi belum selesai dibacakan oleh Gede Ngurah Reza. Iya, Pak, kalau dalam keutuhan artikel memang kan ada standarnya tadi ya, seperti yang Bapak katakan 70% atau 75% ya, Pak. Hanya kalau di dalam hasil pembahasan ketika kita sedang menjelaskan tafsiran, tentu artikel ini yang saya maksud adalah memakai metode hermeneutik gitu, Pak. Nah, ini kan hasil tafsiran kita ya, Pak. Tafsiran pribadi yang kita uraikan dalam hasil pembahasan. Nah, tidak ada
banyak referensi gitu, Pak. Ya, ya. Malah referensi banyaknya di pendahuluan, di implikasi. Oh, oke, oke. Gitu. Nah, kalau begitu bagaimana, Pak? Uh, Soalnya, hmm. iya Pak. Maaf. Silakan, Soalnya silakan. saya juga masih belajar nih, Pak. Hmm. Kemarin mencoba membuat artikel jurnal, lalu dapat revisi. Nah, di komentar revisi ada yang diblok dan diminta untuk ditambahkan referensi-referensi di bagian hasil pembahasan yang adalah tafsir itu. Tafsir pribadi. Gitu, Pak. Ya, nah, ya. itu bagaimana, Pak? Ya, itulah nyebelinnya Indonesia. Saya terus terang malas dengan yang nasional-nasional ini karena tuntutan pemerintah yang sangat dikuasai oleh ilmu alam, ilmu pasti gitu. Lalu itu dikenakan ke teologi. Teologi kan cara kerjanya nggak begitu. Ya, jadi ya terserah kamu mau mau ikut dalam dominasi atau itu serba salah. Makanya gimana ya? Kan Anda sudah melakukan ini, Kak. Itu kan sebenarnya juga agak sia-sia kan. Kita udah selesai tanpa memakai itu, lalu kita tambahkan referensi yang sebenarnya nggak kita pakai tapi untuk memenuhi syarat. Gitu kan ya, Bung? Iya, itu Pak. kan nyebelin kan sebenarnya. Tapi kalau mau diterima ya gimana ya gitu. Begitu. Kecuali Anda masukkan ke jurnal-jurnal yang tidak terlalu peduli dengan itu. Saya tahu persis misalnya ya, yang terakreditasi yang nggak terlalu peduli dengan itu justru yang misalnya seperti Duta Wacana, Gema Theologica, atau Diskursus, itu mereka juga sebel dengan prosedur-prosedur semacam itu. Nggak terlalu peduli dengan gitu. Coba aja ke sana gitu. Begitu. Terima kasih, Pak Joas. Ya. Terima kasih, Pak, jawabannya. Pertanyaan berikut ada dari Pak Timotius Tan. Shalom, Pak, apakah ada kelas training dan mentoring untuk penyusunan jurnal? Terima kasih untuk Pak. Ya, saya menghindari, Pak, karena itu kerja keras. Karena saya memang mendedikasikan mentoring khusus untuk mahasiswa bimbingan saya yang cukup banyak jumlahnya. Jadi itu urusannya nggak sekali dua kali ketemuan itu, tapi kan sangat intensif. Sehingga kalau saya buka, wah itu saya akan cepat mati, Pak. Mohon maaf. Saran saya kalau Pak Timotius Tan, ini Pak atau saudara ya, Pak Timotius sedang studi ya, paksa dosen pembimbing Anda untuk jadi mentor Anda. Yang celaka adalah kalau dosen pembimbing Anda nggak publish juga. Gitu. Ya. Jadi ini memang urusannya adalah urusan seorang mahasiswa dengan dosen pembimbing. Kalau perlu ya proyek bareng. Saya sekarang kerjaannya ya bikin riset bareng dengan mahasiswa lalu berusaha untuk publish gitu. Tapi kalau dibuka, wah itu berat sekali. Begitu. Oke, terima kasih, Pak. Mungkin ada saudara yang mau menanya secara langsung, bisa raise hand-nya jika ingin bertanya secara langsung. Wih, ada Pak Erik. Oh iya, Pak Yohas. Aduh, luar biasa ini, Yas. Saya merasa wajah saya masih muda, lebih muda kelihatan dari Bapak, tetapi tenaga saya untuk berbuat seperti Bapak ini udah kemampuan teknologi. Berapa jamnya Bapak di depan komputer itu setiap hari? Terus tentunya harus memang melelahkan juga itu. Minum teh juga ya. Kekuatan minum teh atau apanya itu? Pak Yowas. Ya, saya sekitar 15 jam lah setiap hari kerjanya. Tapi on off ya, saya tidak pernah tahan sejam saya keluar sama istri saya, sama anak saya lagi. Saya tipe orang yang nggak pernah tuh. Gitu. Nah, strategi saya begini, Pak. Dulu sebelum pandemi,
Saya suka sekali nongkrong di kafe. Serame apapun, asal tidak ada orang yang saya kenal, saya bisa tahan. Disertasi saya selesai karena itu. Pandemi nggak bisa lagi. Saya punya kebiasaan baru, yaitu nginap di villa atau apa, anggota jemaat yang murah-murahan lah. 3 hari, wah itu selesai satu, misalnya begitu. Tiap orang beda-beda. Ada yang penting Anda punya sacred space. Space yang kudus. Di situ Anda urusan akademi itu kan spiritualitas ya. Sehingga Anda itu bisa berarti kantor, bisa tempat tidur, dapur, whatever. Itu satu, sacred space. Sacred time. Time-nya itu ada yang bisa orang konsisten setiap hari setengah jam nulis khusus jurnal. Ya, setengah jam. Saya nggak bisa. Ada lagi yang dalam seminggu 1 hari full. Makanya dulu ketika saya ketua, saya paksa dosen-dosen 1 hari jangan nongol di kampus, Anda nggak usah datang ke kampus, tapi nulis. Ada lagi yang modelnya dalam 3 bulan, 1 minggu keluar kota. Ada lagi yang saya juga pernah dapat scholarship Fulbright, 6 bulan saya ke Pittsburgh. Apapun yang paling nyaman buat Bapak. Yang penting harus menghasilkan sesuatu. Begitu Pak Erik. Ya, berapa lama Bapak siapkan itu untuk dapat prof itu? 9 tahun Pak, dari lektor ke guru besar. Umur kita sudah 61, gimana lagi mau? Bapak sekarang apa? Lektor kepala? Saya lektor ya, didik dia. Ya agak susah Pak. Ya udah nggak usah Pak. Yang penting tetap menghasilkan. Saya juga menyesal Pak jadi profesor dalam usia muda karena bebannya lebih banyak Pak. Ada tugas tambahan kan? Ya, tapi dibutuhkan seperti Bapak ini di STT lainnya. Saya pikir ya luar biasa ini. Jadi sudah terlambat untuk saya paham adaptasi jurnal tadi lah. Sekarang kan pasti Prof Bapak dengan Prof Aritonang beda. Dia kan buku Bapak kan sudah cuma jurnal kan? Iya. Kirim ya, itu beda. Ya. Jadi Bapak ini saya itu propos sendiri. Apakah yang di Ambon juga sama dengan Bapak? Ya siapa itu yang di Ambon ya, yang baru-baru ini juga? Prof Agus ya. Beliau satu jurnal. Atau 2 ya, 1 atau 2 ya. Yang di Jogja Pak Yusuf sama. Yahya itu kalau nggak salah 4 ya. Itu bisa dilihat di scopus.com itu ada. Oke lah, terima kasih para prof ini. Majulah SDT lah semua ya. Kami tinggal ngikut aja. Ini Muhammad ini mungkin bisa nanti ikut ini Muhammad. Ya. Wijaya ini ya. Itu dia Abdi Sabda kami sama-sama sekarang. Ya. Betul Abdi Sabda betul ini dari segi ilmiah ya. Thank you ya. Terima kasih Pak Erik ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari chatbox dari Saudara Michael Sayram. Bagaimana cara menghidupkan kembali topik-topik yang mati atau telah ditinggalkan, sehingga referensinya sedikit sekali dan berumur tua? Menarik nih. Nah, saya punya kebiasaan itu. Jadi ini semua adalah soal perspektif. Soal perspektif, ya. Jadi memang begini. Saya ini punya karunia di bidang akademis ini, yaitu saya bukan spesialis. Jadi saya ini suka minder kalau ketemu para spesialis, apalagi yang lulusan Eropa gitu ya. Ahli Yesaya 5 ayat 4b, dalam banget gitu. Saya ini generalis, jadi saya ini kayak lihat peta begitu, punya kemampuan begitu. Jadi saya tahu semua tapi nggak mendalam semua begitu. Ya, itu kelebihan dan kekurangan saya. Tapi kelebihan ini saya kemudian manfaatkan dengan kalau begitu saya miring dikit melihat satu isu yang kayaknya usang. Gimana kalau kita lihat dari perspektif yang berbeda? Cekrek. Hasilnya jadi lain. Gitu. Ya. Nah, itu tiap-tiap orang punya karunia yang beda-beda. Saya karunianya begitu, kayak melihat saya ubah dikit, ini lain nih. Itu perspektif namanya. Nah, semua yang dicari editor adalah perspektif yang baru. Temanya bisa usang. Tapi begitu jadi beda. Ya. Misalnya saya tulis soal ini yang innkeeper tadi yang saya tuliskan. Itu saya bahas orang Samaria yang baik hati, tapi saya bahas dari
pemilik rumah penginapan yang baik hati. Oke. Lalu saya lihat bahasa Yunaninya apa? Pandoseion. Pandoseion. Ternyata saya sempat baca-baca dikit gitu. Oh, kaget saya karena praktek Pandoseion, rumah terbuka open house itu menarik orang-orang Arab sehingga orang-orang Arab menerapkan Pandoseion itu ke Arab. Lalu di sana karena orang Arab nggak bisa ngomong pizza, biasanya pizza, diterjemahkan menjadi funduk. Pandoseion itu menjadi funduk. Dan dibukalah open house, funduk-funduk itu di Arab. Dan ketika Islam masuk ke Indonesia, lalu dipakailah funduk itu menjadi apa? Pondok. Oh iya. Jadi pondok itu sebenarnya dari Pandoseion melalui funduk sampai sini. Lalu saya mencoba menawarkan sebuah perspektif antar agama di Indonesia bahwa orang-orang Kristen harus mengklaim ulang pemilik penginapan itu dengan bantuan orang-orang Islam di Indonesia. Ya, jadi satu paper gitu. Iya, ya. Funduk itu kan bahasa Arab itu, Pak. Jadi ya. Dia itu asrama kadang-kadang diterjemah flat. Betul. Ya. Ya. Jadi itu perspektif. Itu yang dibutuhkan walaupun temanya usang. Begitu. Nah, ini apa? Karunia roh nih kayaknya. Saya nggak tahu. Makanya dibutuhkan refleksi lalu aha moment. Nah ini nggak ada caranya. Ini ya memang kadang waktu jongkok di toilet, kadang waktu nyetir, aha gitu. Begitu. Saya nggak bisa kasih tips. Oke. Terima kasih Pak untuk jawabannya yang sekaligus menutup webinar kita pada hari ini. Siap. Untuk rekan-rekan sekalian, rekaman dari webinar kita hari ini nanti bisa ditonton di channel YouTube kita ya, di Iktus Community, atau nanti bisa lihat berita-berita terkini tentang Iktus Community itu di Instagram, bisa mengikuti di iktus.community. Untuk yang tadi nggak direkam kan ya? Yang iya, Pak. bagian, oke. Aman, Pak. Ya, kasih. Oke, untuk peserta juga bisa isi absensinya agar nanti untuk follow up sertifikatnya. Oke. Wah, terima kasih juga untuk Reza, ini luar biasa ini tim ini ya. Ini generasi muda masa ada pengikut Joas ini kayaknya saya lihat nih. Enggak lah, Pak. Mereka mengikut Yesus, Pak. Oke. Pengikut Yesus. Itu urusan pribadi, tapi ini kan urusan akademis. Mantap lah. Makasih juga ya saya diundang ya lewat email saya kirim pendaftaran kemarin. Ya, terima kasih Pak. Oke, untuk Pak Handri boleh saya minta untuk tetap dalam doa. Baik, sobat-sobat semua, mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat waktu yang indah ini, kami bisa belajar bersama. Kiranya lewat webinar ini kami sungguh-sungguh bisa memuliakan nama Tuhan lewat kemampuan akademik kami, sehingga nama Tuhan bisa semakin dimuliakan di negeri ini. Berkatilah Pak Yoas yang sudah membagikan ilmunya kepada kami, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan hikmat senantiasa. Berkati juga sahabat-sahabat kami yang sudah hadir dan mendukung acara ini, kiranya mereka semua selalu dalam rengkuhan kasih-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat segalanya, dan kami serahkan hidup kami hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Yoas. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Take care and God bless. Terima kasih semua. Saya pamit ya Pak Andri. Ya Pak Yoas. Mari. Thank you. Thank you Pak. Ya, Pak Yoas. Terima kasih Pak Yoas. Terus Terima kasih. STT Kumene. Baik Pak Mehamed. Terima kasih Prof. Yoas. Yo, makasih. Saya pamit.